Kemudian dalam pikiran mereka, dalam kita semua, nek anggar ngomong kemerdekaan itu biasanya satu yang diingat adalah lomba mangan kerupuk atau yang lain-lain. Nah, apakah ya seperti itu yang dimaksud di dalam diskusi publik siang hari ini? Tentunya berbeda. Tentunya tidak seperti itu. Ya, jadi dan saking berat dan luasnya cakupan pada kesempatan diskusi publik siang hari ini, insya Allah nanti akan dikupas dari satu tema ini, bagaimana perspektif keadilan ekonomi menurut Islam. Alhamdulillah para peserta diskusi publik yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini telah hadir kedua pembicara tersebut. Beliau adalah Ustadz Lutfi S. Hidayat, ya, yang nanti akan mengupas tuntas terkait bagaimana menggapai kemerdekaan politik. Demikian juga telah hadir di tengah-tengah kita adalah Ustadz Asep Setiawan yang insya Allah nanti akan mengupas tuntas, menguliti sampai detail, ya, bagaimana kemerdekaan ekonomi. Hadirin para peserta diskusi publik, untuk pembicara pertama, bagaimana menggapai kemerdekaan politik, kepada beliau Ustadz Lutfi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabul kiram, para kiai, para alim ulama, para tamu undangan, para peserta diskusi publik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini Al-Fakir mendapatkan amanat untuk menyampaikan berkaitan dengan persoalan atau permasalahan kemerdekaan politik atau menggapai kemerdekaan secara politik dengan hukum Islam atau Islam kafah. Para alim ulama, para sesepuh yang sangat kami muliakan, insya Allah kata politik itu adalah salah satu kata yang mungkin setiap hari, setiap waktu kita dengar ini. Jadi ketika kita mungkin setiap hari melihat televisi, salah satu tontonan yang kita tonton juga mungkin adalah masalah politik. Dan memang pada kenyataannya kita tidak pernah terhindar atau terlepas dari apa yang disebut dengan politik itu sendiri. Tadi Ustaz Jarod menyampaikan bahwa pada diskusi ini akan dibahas secara tuntas dan detail gitu. Jadi mungkin waktunya sampai subuh gitu. Ya, jadi cuma pematik ya, sekitar 20 menit. Nanti ada diskusi dari para ustaz sekalian, bapak-bapak yang hadir di sini untuk juga menyampaikan pandangannya. Salah satu
identifikasi yang diberikan oleh sebagian banyak orang dan juga mungkin termasuk kita yang hadir di sini. Ketika mendengar kata politik, identifikasi yang muncul mungkin adalah bahwa politik itu kotor. Ya. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa dia alergi politik karena melihat politik itu kotor, politik itu buruk gitu. Kalau kita lihat identifikasi ini, persepsi seperti ini sebenarnya juga tidak 100% salah. Ya. Kita mungkin juga bisa mengatakan bahwa ketika kita melihat kondisi politik saat ini, konstelasi politik saat ini di Indonesia khususnya, adanya persepsi bahwa politik itu kotor juga mungkin bisa kita maklumi atau kita benarkan. Kenapa demikian? Karena memang yang terjadi sekarang-sekarang ini atau yang bisa kita lihat sekarang-sekarang ini, politik yang ada itu adalah politik yang kompromis, politik yang transaksional, ya. Politik yang di dalamnya itu terjadi transaksi kepentingan yang kemudian mereka yang mempunyai kekuatan penuh terhadap kapital atau terhadap modal khususnya, mereka bisa kemudian memainkan peran politik di elit nasional, ya, atau yang sering disebut oleh para aktivis sebagai oligarki, gitulah ya. Sederhananya kita bisa melihat ketika ada laporan resmi dari KPU pada Pilpres terakhir, ya, di mana biaya kampanye yang dikeluarkan oleh paslon nomor 1 atau 2 saya lupa, Prabowo misalkan, itu lebih dari 200 miliar. Kemudian paslon yang satunya lagi, Jokowi pada waktu itu lebih dari 600 miliar. Itu laporan yang resmi dilaporkan ke KPU. Mungkin ada yang lain gitu ya. Pertanyaannya adalah uang sebanyak itu dari mana? Karena tidak semua calon dia backgroundnya adalah pengusaha. Maka kemudian disitulah ada permainan para pengusaha yang punya kepentingan terhadap kebijakan politik yang nanti akan dikeluarkan, memberikan sumbangsi atau yang kemudian sering disebut oligarki. Ya, adanya kepentingan tertentu yang kemudian bisa menyetel kebijakan politik. Maka kemudian wajar ketika orang melihat politik itu kotor. Apalagi kemudian banyak beberapa contoh ya, ketika dia pada awalnya itu terlihat sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang terkenal baik, kemudian dia masuk politik praktis, ternyata pada akhirnya dia terkena kasus korupsi, dipanggil KPK, terjebak kasus porno dan sebagainya, masuk pada sistem politik praktis yang kemudian akhirnya menyimpulkan pada masyarakat menyimpulkan bahwa politik itu kotor, atau sebagian menyimpulkan politik itu kotor. Maka wajar ketika ada yang punya persepsi seperti itu atau ada yang mengidentifikasi bahwa politik itu kotor. Ya karena memang pada prakteknya mereka melihat seperti itu di berita-berita, ya. Nah, kemudian pertanyaan penting bagi kita adalah kita yang sedang berada di Indonesia sebagai negeri mayoritas Muslim ini, padahal kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, itulah ya. Umat yang terbaik itu artinya adalah umat yang nomor satu. Umat yang terbaik itu artinya umat yang senantiasa menjadi teladan, menjadi panutan untuk umat-umat yang lain, gitu ya. Tapi pada faktanya kita masih belum bisa menjadi umat yang terdepan, gitulah ya. Nanti mungkin secara ekonomi juga akan dibahas. Nah, secara politik, apakah kemudian pertanyaannya adalah benarkah kemudian kemerdekaan politik itu sudah benar-benar ada di Indonesia? Benarkah kemudian politik yang ada di Indonesia ini sudah menunjukkan kemerdekaan itu sendiri? Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting yang coba kita bahas pada pagi
pagi hari ini. Kita awali dengan ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 141, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu potongannya, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Di mana Allah itu mengatakan sekali-kali tidak akan pernah Allah itu menjadikan orang-orang kafir itu menguasai atau Allah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang muslim. Intinya begitulah ya. Jadi dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa kepada kita bahwa umat Islam itu pada dasarnya, pada hakikatnya sesungguhnya itu tidak mungkin dia akan di bawah atau akan dikuasai atau akan disetir oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang yang tidak menerapkan Islam atau tidak menjadikan Islam sebagai pedoman. Ditambah lagi kemudian tadi ya, umat Islam adalah umat yang terbaik. Ya, tapi kondisinya sekarang umat Islam sedang tertatih-tatih. Kita tahu di negeri luar sana umat Islam banyak yang dibantai, ya. Umat Islam banyak yang dijajah secara fisik, bahkan umat Islam banyak yang dimusnahkan. Nah, tentu fakta-fakta ini secara langsung bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah itu tidak akan pernah menjadikan orang-orang kafir itu menguasai umat Islam. Tapi pada faktanya itu berbalik. Nah, pertanyaannya adalah tidak mungkin dong kemudian ayat di dalam Al-Quran itu salah. Berarti kemudian harus kita coba telaah lebih mendalam gitu ya. Apalagi atau khususnya tentang masalah politik. Bicara tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan. Sebelum masuk nanti kepada kemerdekaan politik Islam kafah. Kemerdekaan itu sendiri bisa kita maknai secara politik. Itu adalah freedom to make the laws without being held or governed or controlled by other country or organization. Jadi kemerdekaan secara politik itu maknanya adalah bebas untuk menentukan, membuat atau menerapkan hukum atau kebijakan without being controlled, tanpa adanya kontrol atau intervensi dari negara lain atau dari pihak lain atau dari organisasi lain. Artinya secara politik ketika kebijakan atau ketika undang-undang misalkan di Indonesia atau peraturan perundangan atau setiap kebijakan yang keluar dari sebuah produk hukum di sebuah negara masih ada intervensi, masih ada bantuan atau sumbangsi dari organisasi atau negara-negara lain, secara politik belum dikatakan independence atau merdeka. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar undang-undang di Indonesia itu murni keluar dari hati nurani masyarakat atau dia sekedar keluar dari apa yang disebut dengan oligarki atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemudian apakah benar kebijakan yang keluar dari produk hukum di negara Indonesia ini misalkan itu keluar benar-benar berangkat dari keinginan masyarakat, rakyat secara umum, kepentingan masyarakat secara umum, atau ada intervensi dari pihak lain. Nah, ini jadi pertanyaan penting untuk menentukan apakah benar ada kemerdekaan politik di dalam negara Indonesia. Ini kita masih mengulik fakta. Kita belum sampai kepada permasalahan politik di dalam Islam. Karena politik di dalam Islam itu sangat jauh berbeda dengan politik yang sekarang kita sedang lihat. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, di politik di dalam Islam atau Asiyasah al-Islamiyah itu sangat berbeda dengan apa yang sedang kita lihat sekarang ini. Nah, sekarang kita fokus pada poin yang pertama. Kita coba mengulik fakta tadi. Kita coba melihat apakah benar kemudian
sudah ada kemerdekaan politik yang ada di Indonesia. Apakah masih ada intervensi, masih ada kepentingan ketika produk hukum, ketika regulasi, ketika kebijakan itu keluar dari negara Indonesia? Ternyata tidak, ya. Jadi pada waktu ini terutama ketika pada waktu 2000 pasca reformasi lah ya. Pasca reformasi itu ternyata ya pasca reformasi atau setelah 98 itu ternyata malah yang awalnya itu ingin keluar dari tirani otoriter malah akhirnya kemudian masuk pada tirani neoliberal yang kemudian undang-undang yang keluar itu ternyata terintervensi oleh pihak-pihak swasta, termasuk di dalamnya pihak-pihak asing. Kita bisa melihat ketika pada tahun 2000 misalkan IMF ya, IMF itu mengakui sendiri bahwa dia itu punya pengaruh terhadap undang-undang yang keluar pada waktu itu, terutama masalah ekonomi ya. Kita bisa lihat pada sektor migas. Jadi ini pengakuan IMF ya, pengakuan IMF sendiri yang termaktub di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies ya, di mana IMF itu mengatakan begini. Pada sektor migas, pemerintah berkomitmen mengganti undang-undang yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan secara khusus pada bulan September pada tahun itu, undang-undang listrik dan juga undang-undang migas yang baru akan diajukan ke DPR, kemudian Menteri Pertambangan dan Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarif listrik sesuai dengan tarif komersil. Secara poin indah adalah satu, IMF punya peran, punya intervensi terhadap adanya undang-undang migas dan juga undang-undang kelistrikan. Kemudian itu yang satu, ada lagi misalkan dari World Bank ya. Dari World Bank. World Bank itu juga punya kontribusi adanya undang-undang yang keluar. Kemudian yang kedua misalkan ada satu organisasi yang juga punya intervensi terhadap keluarnya beberapa undang-undang di Indonesia. Misalkan USAID ya, atau organisasi yang namanya USAID. Jadi ada IMF, ada USAID, ada World Bank ya. Contoh misalkan gini ya, USAID itu punya peran di dalam lahirnya undang-undang pemilu, undang-undang perbankan. Kemudian Bank Dunia atau World Bank itu punya peran terhadap lahirnya undang-undang pendidikan, terhadap undang-undang PNPM mandiri. Kemudian IMF itu dia punya peran terhadap lahirnya undang-undang BUMN, termasuk juga yang paling liberal adalah undang-undang migas nomor 22 tahun 2001. Apalagi kalau kita melihat pernyataan para tokoh lah ya, yang kemudian sudah sempat kita dengar bahwa pasca reformasi ini lebih dari 70-an undang-undang itu liberal atau tidak berkepentingan terhadap kepentingan umat atau masyarakat, yang artinya hanya memihak kepentingan tertentu, kepentingan oligarki atau mereka-mereka yang kemudian ketika kampanye itu mempunyai urun besar terhadap dana-dana kampanye. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ya wajar ketika orang mengatakan politik itu kotor. Itu satu. Yang kedua kemudian ternyata memang pada faktanya belum ada kemudian kemerdekaan di dalam menentukan kebijakan atau kemerdekaan politik yang di Indonesia ini. Paling nggak yang paling mencolok lah ya, ketika kemarin ada pengesahan undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law.
Kan kita tahu sendiri sebagian besar masyarakat terutama di sektor buruh ataupun mahasiswa pada waktu itu termasuk para petani itu melakukan demo besar-besaran untuk menolak undang-undang itu. Artinya sebagian besar aspirasi masyarakat itu menolak adanya kebijakan tersebut. Tapi kemudian secara tepat undang-undang itu disahkan. Karena memang kepentingan yang ada ketika undang-undang atau kebijakan itu keluar itu yang paling banyak adalah kepentingan dari para oligarki, para oligark gitu ya. Mereka-mereka yang punya kekuatan modal besar sehingga bisa menyetir bagaimana kebijakan itu keluar dari negara. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita ditanya apakah kemerdekaan politik itu sudah ada, ya kita jawab belum. Karena masih ada intervensi, masih ada kontribusi, masih ada perintah, masih ada kontrol dari negara lain ataupun dari organisasi lain, termasuk pihak-pihak swasta. Itu kalau kita bicara fakta atau sedikit fakta politik yang ada sekarang ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan atau regulasi di Indonesia. Nah sekarang Ustaz sekalian, Indonesia atau kita coba mulai dari sejarah ya. Jadi dijajahnya Indonesia pada waktu itu oleh tidak hanya oleh Belanda ya, oleh Portugis, oleh Spanyol, oleh Inggris. Itu kalau ditelusuri itu salah satu sebabnya adalah ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Pada waktu itu Turki Utsman yang Khilafah Utsmaniyah itu menaklukkan kekuatan besar di Romawi Timur atau Bizantium Timur. Dengan takluknya Konstantinopel pada waktu itu atau menjadi bagian dari wilayah dunia Islam, jalur dagang di bagian timur untuk Eropa itu tertutup. Sehingga kemudian negara-negara Eropa seperti Portugis, seperti Spanyol itu kemudian mencari tempat lain untuk jalur perdagangannya. Sampailah kemudian di Nusantara sekitar 1512 dan yang pertama kali datang itu bukan Belanda. Pertama kali datang itu Portugis 1512-an. Kemudian kalau Belanda itu sekitar 1596-an di Banten ya. Oleh Cornelis de Houtman ya, nama yang mungkin tidak terlalu kita asing ya. Ada namanya Cornelis de Houtman. Jadi ada pengaruh tertutupnya jalur perdagangan di Eropa Timur sehingga kemudian penjajah Portugis masuk sampai ke Nusantara. Kemudian berlanjut sampai kemudian terjadi Perang Jawa ya, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang kemudian membuat Belanda itu atau VOC itu rugi besar. Dengan adanya Perang Jawa pada waktu itu tuh rugi secara materi sangat besar. Sehingga kemudian muncul tanam paksa, sehingga kemudian muncul ada politik etis, sehingga itu muncul kemudian ada organisasi pergerakan di awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada Syarikat Islam yang pertama kali berdiri pada tahun 1908, kemudian ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah dan sebagainya, ada Persis, ada lain sebagainya. Jadi rangkaian ini terjadi beruntun hingga kemudian Indonesia mewarisi undang-undang atau mewarisi konstitusi kolonialis.
sesungguhnya bukan kepentingan mayoritas masyarakat. Maka kemudian kita bisa katakan bahwa secara politik Indonesia belum merdeka. Masih ada cengkraman oligarki di dalamnya. Masih ada kepentingan dan juga kompromi transaksional di dalam setiap kebijakan politik yang ada. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang kita pahami tentang politik Islam. Nah, kemudian terakhir kita coba singgung sedikit tentang masalah politik Islam sebelum nanti dilanjutkan oleh pemateri kedua, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih panjang gitu ya. Jadi mungkin kita sudah dapat kesimpulan tentang fakta secara sederhana tentang politik di Indonesia. Jadi sehingga wajar ketika kemudian politik itu kotor menurut persepsi sebagian besar, karena memang prakteknya begitu. Tapi sekali lagi, meskipun Indonesia ini adalah negeri yang mayoritas Muslim, ketika ada problem di dalam masalah politik, itu bukan berarti mewakili politik Islam. Tidak. Politik yang terjadi sekarang jauh ini adalah politik demokrasi, politik sekuler yang sangat-sangat berbeda dengan politik dalam Islam. Karena di dalam politik Islam, di dalam Asia Sahel Islamia, itu paling nggak kita bisa mempunyai empat pilar lah ya, 4 poin penting ketika kita ingin mengidentifikasi tentang politik Islam. Ya, tak ulangi lagi, paling nggak ada 4 hal penting yang menjadi poin utama, 4 pilar lah ya. Nanti ketukar, jangan sampai ketukar dengan 4 pilar yang sebelah ya. 4 pilar politik Islam ya, 4 pilar sistem pemerintahan Islam, 4 pilar sistem pemerintahan Islam, atau 4 pilar politik Islam. Kita bisa lihat di dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam ya, di dalam sistem pemerintahan dalam Islam, Nizamul Hukmi fil Islam. Di situ ada 4 poin. Yang pertama adalah disebut politik Islam ketika asyadatu lisyar'i la lil ummah, ketika kedaulatan itu di tangan asyari atau di tangan Islam atau di tangan hukum Islam. La lil ummah, bukan oleh ummah. Nah, kalau asatidz sekalian membaca konstitusi kita di dalam Undang-Undang 45 Mahkamah keempat misalkan, itu disebutkan dengan jelas bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Makanya sangat berseberangan antara konstitusi politik sekuler sekarang dengan politik Islam. Islam mengatakan bahwa kedaulatan itu di tangan syara. Hukum Islam kemudian yang menjadi landasan, menjadi dasar keluarnya kebijakan untuk mengatur urusan umat. Itu yang pertama. Jadi itu sudah sangat berbeda ya dengan politik sekarang ini, politik sekuler atau demokrasi sekarang ini. Jadi dari sini kemudian kita bisa mengatakan dengan tegas politik sekarang belum berislam, kan begitu. Kemudian yang kedua, as-sultanu lil ummah, kekuasaan itu ada di tangan ummah atau ada di tangan umat. Maksudnya adalah gini, dalam menjalankan setiap aturan-aturan Islam itu tentunya adalah masyarakat, kemudian atau manusia itu sendiri. Jadi aturan itu diterapkan oleh kita sendiri, umat Islam itu sendiri, atau oleh warga masyarakat dalam sebuah negara untuk menerapkan aturan. Tapi lahirnya aturan itu bukan dari mereka. Lahirnya aturan itu bersumber dari hukum syara, kembali ke kedaulatan di tangan syara. Karena bagaimanapun negara yang kemudian di dalamnya diterapkan Islam itu sesungguhnya adalah negara bersyariah, negara yang secara pengelolaannya dikelola oleh manusia atau umat Islam itu sendiri.
disebut politik Islam itu ketika nasbul khalifah wahidin fardun 'alal muslimin. Mengangkat khalifah, mengangkat pemimpin di dalam sebuah entitas negara itu wahid, itu harus satu. Itu fardun 'alal muslimin, wajib bagi umat Islam. Artinya umat Islam itu wajibnya hanya satu pemimpin. Makanya ketika dulu ada khilafah Ar-Rasyidin, ada khilafah Muawiyah, ada khilafah Abbasiyah, terakhir ada khilafah Utsmaniyah, pemimpin umat Islam itu hanya satu. Karena memang itu. Karena kan kita pernah membaca sebuah hadis di mana ketika diangkat dua pemimpin, faqtulu akhara minhum. Ketika diangkat dua pemimpin, maka bunuhlah yang satunya. Maksudnya intinya adalah umat Islam itu wajib mempunyai satu pemimpin. Itu karakter politik Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah lil khalifah wahdahu haqqu tabanil ahkam syar'iyyah fa huwa alladhi yasunnu ad-dustur wa sa'irul qawani. Jadi maksudnya adalah ketika di dalam penerapan di dalam sebuah negara itu ada beberapa perbedaan hukum syara, itu maka khalifah yang dia mentabani untuk diterapkan kepada umat Islam, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Contoh misalkan ya, ketika penentuan awal Ramadan itu ada hisab, ada ruqyah. Ini kan hubungannya dengan kepentingan masyarakat banyak. Maka seorang pemimpin atau seorang khalifah ini menentukan satu untuk kemudian diterapkan kepada seluruh umat Islam. Jadi yang punya hak untuk mentabani ketika ada ikhtilaf, ada perbedaan, terutama yang berkaitan dengan urusan banyak orang gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan urusan personal, masalah kurut atau masalah apa itu diserahkan kepada pribadi. Tapi yang berkaitan dengan urusan umat atau urusan orang banyak, maka di situ ada peran khalifah atau pemimpin untuk menentukan pilihan agar kemudian tidak ada pecah belah, agar tidak ada konflik. Intinya di situ, agar tidak ada konflik. Nah, dari sini kemudian kita bisa membedakan ya bahwa politik Islam itu belum kemudian kita terapkan hari ini. Dan semua karakter politik Islam itu dari mulai Asia, dari Syar'i, dari mulai As-Sultanul Ummah, dari mulai kemudian Nasbul Khalifah Wahidin, kemudian Tabani, itu adalah hak khalifah. 4 ini itu semuanya ada dalilnya. Tapi kemudian kita ringkas tentang karakter dari politik Islam. Jadi para kiai semua, para asatidz sekalian, kita coba untuk memberikan khulasoh atau ringkasan. Yang pertama adalah bahwa identifikasi politik kotor itu terjadi karena memang praktek politik praktis sekarang ini itu adalah politik yang sekuler, politik demokrasi. Makanya kemudian politiknya itu kotor, transaksional dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Indonesia secara faktual dia tidak atau belum ada kemerdekaan politik secara penuh. Dilihat dari sisi sejarah, konstitusi dan juga regulasinya peninggalan dari kolonial, kemudian dari sisi keluarnya kebijakan yang ada sekarang ini berangkat dari kepentingan para oligarki. Kemudian yang ketiga, politik yang sekarang ini tentu bukan politik Islam, karena politik Islam mempunyai karakter sendiri yang paling tidak ada 4 poin yang tadi kami sampaikan kepada Bapak sekalian atau Ustaz sekalian. Itu poin untuk memantik pada pagi ini berkaitan dengan tema politik. Kemudian dilanjutkan lagi, nanti kita mungkin ada diskusi atau ada pandangan dari para Ustaz sekalian, para tamu undangan yang hadir di sini. Demikian dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum. Semoga baik untuk kita semua, semoga bisa dipahami dengan baik, dan setiap kata atau hal yang salah dari Al-Fakir semoga dimaafkan. Terima kasih. Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Baik, para hadirin peserta diskusi publik, ya, demikian sedikit yang bisa diungkap terkait dengan kemerdekaan politik. Tentu masih banyak yang mengganjal di hati para peserta sekalian. Maka disimpan dulu, ya, disimpan dulu. Dan saya berharap pada sesi kedua ini akan sedikit menyempurnakan sebagaimana dalam tema, ya, menggapai kemerdekaan politik dan ekonomi dengan Islam kafah, ya. Pada pertemuan kedua, sesi kedua ini akan mengangkat satu bagian menggapai kemerdekaan ekonomi, ya, akan disampaikan oleh beliau Ustaz Asep Setiawan kepada Ustaz Asep Setiawan di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para asatidz rahimahullah, tadi telah disampaikan oleh Ustaz Lutfi tentang kemerdekaan politik, di mana disampaikan pula fakta bahwa saat ini kita dijajah secara politik. Jadi kalau menurut definisi tadi, yang bahasa Inggrisnya panjang itu, ya, bahwa intinya sebuah negara itu merdeka secara politik apabila ketika dia menentukan sesuatu maka tidak dikontrol oleh satupun negara lainnya. Ya. Jadi kalau sebuah negara itu masih didikte, kemudian undang-undangnya masih draftnya dari asing, kemudian ketika ingin ke A harus tanya, ya, ketika ingin mengambil kebijakan politik internasional harus tanya ke negara yang lain, itu namanya masih dijajah, belum merdeka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mau atau ibu-ibu nggak ada ya, bapak saja. Bapak-bapak yang ngomong di bab atau pembahasan tentang penjajahan ekonomi di Indonesia yang hendak kita merdekakan, maka Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis dulu. Hadis riwayat Abu Dawud yang artinya hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanan. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Maka Rasulullah menjawab, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia dan takut kematian.
Saudara-saudaraku rahimahullah, hakikat penjajahan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya kalau bicara penjajah itu tak lepas ya, dan tidak jauh berbeda dengan model seperti itu. Jadi sekarang ini dikatakan penjajahan di era modern, maka itu tak jauh berbeda dengan ketika dulu di era lampau. Dulu kan Indonesia itu kan dijajah oleh siapa saja? Ada Portugis, ada Belanda, Jepang. Kalau yang di awal-awal itu dulu saya pernah sekolah, ya, sama gurunya sampai ingat sampai sekarang. Penjajah itu menjajah itu ada 3 misinya. Yang pertama itu gold. Masih ingat? Pernah nggak diajari seperti itu? Gold itu artinya emas. Kedua glory, artinya kejayaan. Dan ketiga gospel, Injil. Saya diajari seperti itu waktu dulu sekolah. Sekarang masih ingat. Jadi 3 ini. Dan ketika dibuka-buka di Google dan sebagainya, ya dulu memang seperti 3 hal ini. Dan itu tidak berbeda dengan penjajahan model sekarang. Cuma gospelnya ini diganti dengan ideologi. Kalau Injil dulu, sekarang ideologi. Kalau saat ini negara dikuasai itu Amerika Serikat, maka yang disebarkan itu adalah ideologi kapitalisme. Kalau dulu pernah ada saingannya Amerika, Uni Soviet, itu menyebarkan ideologinya komunis. Jadi hakikat penjajahan itu yaitu ada gold, glory, dan ideologi. Ini saat ini yang sedang terjadi. Subhanallah. Journal mendefinisikan kolonialisme sebagai kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah. Itu kolonialisme. Jadi kalau penjajah itu biasanya punya koloni-koloni, ya negara-negara itu. Kalau misalkan Belanda ada koloninya, misalkan Hindia Belanda waktu itu, itu langsung dikontrol itu sama Belanda. Jadi gak aneh dulu waktu Hindia Belanda itu gubernurnya itu adalah orang-orang Belanda, ya enggak? Bukan orang-orang pribumi, gitu. Gubernurnya itu orang-orang Belanda, langsung dari Belanda datang ke sini untuk mengontrol keadaan di Hindia Belanda. Belum jadi Indonesia waktu itu, masih Hindia Belanda. Misalkan Britania Raya dulu itu punya koloni di Melayu sana, Malaysia termasuk, ya, itu namanya koloni. Dan di negara-negara Eropa itu masing-masing punya koloni banyak. Bahkan dulu Amerika Serikat pada waktu itu, ya belum jadi negara, itu masih ketika orang-orang itu menjadi sana, masih dianggap koloni dari Britania Raya. Jadi model penjajah seperti itu, ada koloni-koloni. Intinya adalah dikontrol. Negara itu negara yang kecil-kecil itu dikontrol oleh negara yang menjajah. Didikte. Jadi kebijakannya itu harus ikut dari waktu itu kalau di Indonesia Hindia Belanda yang paling terkenal itu Ratu Wilhelmina masih di sana. Itu kolonialisme. Dan ini mirip dengan penjajahan, bahkan bisa dikatakan penjajahan. Nah pada saat ini penjajahan itu secara kalau dilihat secara fisik dan non fisik itu dibagi menjadi 2, militer dan non militer. Yang pertama penjajahan dengan cara non militer, kemudian yang kedua penjajahan dengan cara militer. Jadi Barat itu ingin menjajah sebuah negara, pasti yang pertama akan dilakukan adalah penjajahan yang non militer itu pasti. Karena apa? Kalau secara militer itu konsekuensinya besar. Kalau langsung perang gitu ya, itu konsekuensinya besar. Karena apa? Harus motokkan duit mau perang, kemudian tentaranya mati di demo warga,
bahwa mereka itu. Tetapi kalau bisa secara soft tanpa militer, itu mereka itu lebih senang, biayanya lebih sedikit. Nah contoh misalkan yang secara militer itu apa? Di mana? Di Irak dulu. Ya. Jadi waktu dulu itu Saddam Hussein itu masih presidennya Saddam Hussein dan presiden Iraknya ya itu Saddam Hussein, kemudian presiden Amerika pada waktu itu masih George Walker Bush. Ya, Walker Bush jadi junior gitu ya. Karena George Bush dan George Walker Bush. Walker ada Walkernya itu masih junior, jadi anaknya George Bush. Nah, itu menuduh Saddam Hussein itu menyembunyikan senjata pemusnah massal. Padahal tujuannya bukan seperti itu hanya fitnah belaka. Karena belakangan kemudian mereka merilis setelah hancur itu Irak, oh ternyata tidak ada senjata pemusnah massal. Tidak ada, mengakui sendiri mereka. Tetapi apa yang telah mereka dapat adalah kilang-kilang minyak di sana. Kita tahu George Walker Bush itu adalah didukung oleh negara yang dijajah. Contohnya apa? Indonesia. Jadi indikator keterjajahan ekonomi adalah pertama, kebijakan ekonomi yang didikte oleh asing. Berarti didikte. Mau seperti apa asing? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, Pak, saya ingin seperti ini, gak boleh, kamu harus seperti ini. Manut, ya itu berarti terjajah. Yang kedua, habisnya sumber daya alam, sumber daya yang ada di negara tersebut untuk kemakmuran negara jajahan. Jadi model imperialisme itu gak ada yang memperkaya negara jajahan, itu gak ada. Menyejahterakan negara jajahan itu gak ada. Yang ada itu semakin memperkerek, bukan memperkaya, memperkerek. Itu sudah rumusnya seperti itu. Nah, kedua indikator keterjajahan ekonomi di atas dialami oleh Indonesia saat ini. Contoh kebijakan ekonomi yang didikte asing. Contoh penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Presidennya pada waktu itu Megawati Soekarno Putri. Presidennya. Jadi Bu Mega itu presiden dari 2001 sampai 2004. Nah, tahun 2002 berarti presidennya dia. Jadi memang di era beliau itu banyak sekali kebijakan-kebijakan asing yang kemudian direalisasikan, yang dilaksanakan. Salah satunya adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Rancangannya yang membuat itu adalah Asian Development Bank (ADB). Untuk apa? Liberalisasi listrik. Oke, jadi listrik itu dikuasai boleh oleh siapa saja. Jangan negara, siapa saja boleh, termasuk asing boleh. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Yang buat ya rancangannya tinggal ini lakukan.
Ini didiskusikan di parlemen untuk segera disahkan. Cuma gitu. Jadilah undang-undang. Waktu itu kemudian diprotes oleh karyawan PLN. Kemudian yang kedua contoh lainnya adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang rancangannya dibuat oleh USAID, United States Agency for International Development. Nah, pemerintah bermaksud meliberalkan sektor minyak dan gas. Jadi rancangannya itu dibuat oleh USAID. Ini agensi dari Amerika Serikat. Buat ini tolong disahkan, segera disahkan. Nggak pakai tolong ya, segera disahkan. Kalau tolong itu sopan sekali. Sahkan, ngomong gitu. Nah, itu contohnya. Yang ketiga atau lainnya adalah Letter of Intent atau LOI dengan IMF untuk privatisasi BUMN menuju liberalisasi ekonomi. Dulu waktu Indonesia itu ya dilanda krisis moneter ya, krisis moneter. Krisis moneter itu datanglah ya, IMF. Jadi IMF itu ketika mau ngasih tangan itu sudah bawa persyaratan banyak sekali. Ya, saya lihat dokumennya, banyak sekali itu. Persyaratannya apa saja banyak. Jadi nggak marah-marah, kayak tak lagi duit gratis sih. Bukan, nggak seperti itu. Tetapi sudah bawa persyaratan yang luar biasa banyak. Misalnya apa? Misalnya Bank Indonesia harus mandiri. Jadi Bank Indonesia itu harus mandiri, nggak boleh di bawah pemerintah, dan itu harus langsung berkoordinasi dengan IMF. Laporannya langsung ke IMF. Jadi mau meningkatkan tingkat suku bunga dan sebagainya itu langsung pada waktu itu. Kemudian apa? Kemudian mau memproduksi emas itu harus persetujuan mereka. Jadi jangan sampai itu ada devisa ya yang dalam bentuk emas. Jadi kan kalau bisa-bisa itu standarisasi dengan emas kan marah gitu. Terus pokoknya kamu itu produksi berapa, sekian itu harus sepengetahuan mereka. Itu namanya didikte. Kemudian sektor telekomunikasi harus diliberalkan, privatisasi, sehingga yang terkenal pada waktu itu adalah lepasnya Indosat. Ya, pernah dengar lepasnya Indosat pada waktu itu? Ya, ke perusahaan Singapura pada waktu itu. Nah itu karena IMF. Jadi ya, tekanan itu dan diktean itu asing kepada Indonesia itu masih sangat tertara hingga saat ini. Hingga saat ini. Kemarin pernah dengar KTT G20 ya? Pernah nggak dengar KTT G20 di Bali? Ya, di Bali. Nah, apa coba salah satu yang dihasilkan dari KTT itu adalah pencabutan subsidi. Subsidi apa? Bahan bakar fosil. Ya, yang bahan bakar fosil itu yang minyak dan sebagainya itu ya termasuk. Jadi apa? Jadi begini, ini uniknya ya. Makanya kita itu berpikir ya, jangan kemudian berpikir begini, itu KTT itu kan jauh, mikir negara jauh. Kita itu sibuk saja lah. Kita sibuk untuk golek duit no. Wah, kita itu semakin sulit. Golek duit saja, nggak usah mikir KTT, nggak usah mikir apa itu kan adik dan sebagainya. Sementara dia berarti orang seperti itu tidak paham bahwa kondisi internasional mempengaruhi dia.
Ya apa tidak? Tidak paham. Kondisi pilihan senat di Amerika itu mempengaruhi dia. Adanya presiden sekarang apa? Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Joe Biden itu dia didukung oleh Partai Demokrat. Bukan Partai Demokrat SBY ya, bukan. Nanti bukan soalnya kalau ada Partai Demokrat di sana juga. Didukung oleh Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat itu berseberangan dengan Partai Republik. Yang satu itu adalah partai yang didukung oleh pengusaha minyak. Yang satu lagi partai yang didukung oleh pengusaha teknologi. Yang Demokrat itu yang dukung Joe Biden itu. Sehingga kalau pengusaha teknologi cenderung kepada kampanye LGBT gitu ya, lagi BT gitu. Ya, lesbian, seksual dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, mereka cenderung kepada listrik, mobil listrik, kemudian apa lagi? Sepeda motor listrik, motor listrik. Ya. Karena untuk mengurangi energi fosil berbeda dengan Republik. Sebenarnya di antara mereka sendiri setiap tahun bertarung mereka saling melemahkan. Sehingga datang ke sini ke G20 ya, hilangkan subsidi bahan bakar fosil. Nah kalau jadi seperti itu nanti sangat mungkin akan dinaikkan lagi. Caranya mengurangi subsidi itu dua. Yang pertama itu adalah dengan mengurangi caranya mengurangi ya. Jadi yang pertama itu adalah dengan dinaikkan harga. Ya, subsidi yang satu kan naik harga tuh. Kemudian untuk cara mengurangi penggunaannya dikurangi, stoknya dikurangi, di SPBU itu stoknya dikurangi, sehingga semakin sulit nanti. Ya, yang sekarang antrian 20, besok 40. Seperti itu bisa. Sehingga apa? Nanti beralih kepada yang green kata, yang hijau-hijau, yang listrik, mobil listrik dan sebagainya. Jadi nantinya adalah motor listrik gitu ya. Kemudian mobil-mobil listrik. Nah, sudah dimulai kemarin di G20. Di G20 itu nggak ada itu mobil bensin atau pertama maupun solar ya, bagus solar sih mobil apa gitu. Nah itu mungkin mobil yang bagus solar, tapi mobil listrik semua. Ioniq 5 atau namanya mobil listrik. Intinya dominasi Amerika pada waktu itu ya, sangat besar sekali. Sehingga ini sampai sekarang bahkan terakhir ini sampai masalah IKN juga masih didikte oleh investor. Investor itu apa maunya di IKN itu? IKN itu apa? Ibu kota negara. Maunya itu apa? Kan sebelumnya pemerintah itu menyodorkan nang IKN jenengan kok pulih hak pengelolaan selama 90 tahun. Mereka nggak puas, orang belum 90 sampai 20 orang belum. Karena apa? Dari milikku. Bayangkan. Nek jadi miliknya dia, masa ibu kota itu kayak ibaratnya di tanah milik orang lain. Coba ibu kota negara di tanah milik orang lain, karena orang lain orang sudah digusur gitu. Itu kan miliknya orang lain. Seperti itu. Kalau sampai disahkan diganti itu, maka yang harus jadi apa? Ya kita seperti orang numpang, ibu kota negara penumpang di tanah orang lain, padahal di tanahnya diri sendiri. Ya, itu namanya masih apa? Dijajah secara ekonomi, didikte. Itu satu sisi. Berarti Indonesia masih didikte asing dan belum merdeka. Artinya dari satu itu. Dan indikator yang kedua itu adalah habisnya sumber daya alam untuk kemakmuran penjajah. Yang itu padahal milik umum.
milik yang harus dinikmati ya secara syara itu karena depositnya begitu banyak, itu adalah milik umum, tapi malah digunakan untuk kemakmuran penjajah. Contohnya nih, di tahun 2021 saya ada data itu dari Kata itu produksi emas ya, Freeport itu yang sudah jadi itu 1,4 juta ons, 1,4 juta ons emas yang sudah jadi tahun 2021. Yang paling tinggi rasanya di 2018 itu 2,7 juta ons. Kalau dikurskan sekarang ya, misalkan 1 gram emas itu 1 juta, itu berarti ya sekitar kalau 1,4 juta ons itu 140 triliun. 140 triliun. Itu 140 triliun dari Freeport. Padahal yang perusahaan itu banyak, baik yang legal maupun ilegal. Ya enggak? Yang ilegal kemarin sempat ya nyentuh jenderal polisi dan sebagainya. Itu yang ilegal. Yang legal itu Freeport 1,140 triliun. Padahal ini Freeport yang terbesar. Antam itu lebih tinggi, lebih besar. Dan itu dikuasai oleh asing kalau enggak swasta dalam negeri. Padahal itu tidak boleh menurut cara. Itu harus jadi milik umum dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Coba kalau 140 triliun, 140 dari emasnya toh ya, ini 1 tahun 2021, 1 tahun bangun rumah sakit tipe A. Tipe A itu adalah tipe yang terbaik. Salah satunya itu ya, rumah sakit tipe A itu adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu terbaik apa enggak? Karena yang sudah dengar ya, itu terbaik. Biayanya cuma 1 triliun. Ya, kalau untuk membuat baru itu 1 triliun. Nek hanya dari ini 1,4 dari Freeport saja 2021 bisa bangun 140 kayak model Cipto. Rumah sakit tipe A. Gudang seperti gudang BCD karena ada 4 tipe. Saya kurang tahu ya kalau gudang yang mana. Cipto Mangunkusumo A, yang B itu yang bawahnya lagi sampai D itu yang paling rendah. Ini setahun loh, setahun dari Freeport emas. Padahal Freeport itu dari tahun 1970. Ya, saya ingin sedikit cerita ya ini, semoga waktunya sedikit ya. Jadi Freeport itu adalah gini, pertamanya itu namanya bukan Freeport yang seperti saya namanya dulu Freeport Freeport Sulfur itu hampir bangkrut. Jadi awal berdiri hampir bangkrut. Karena apa? Waktu itu di Kuba ya, itu Fidel Castro itu dia kan berhasil menggulingkan diktator Batista. Nah akhirnya Kuba itu kemudian menjadi sebuah negara yang komunis, sosialis. Nah aset-aset yang asing itu langsung dikuasai oleh Kuba. Jadi apa itu langsung atau ambil saja negara. Nah ini bangkrut, hampir bangkrut. Kalau asetnya dikuasai kayak misalkan di sini ada aset kemudian dikuasai gitu ya. Nah itu ya langsung bangkrut hampir. Sampai kemudian ditemukan sebenarnya survei yang gas itu yang di di Papua itu sejak 1937 itu namanya Jacques Dossi ya, dia itu seorang Belanda ke sana ya, dia itu melihat dan menulis dalam sebuah laporannya bahwa di Papua itu ada sebuah tambang yang ini sangat luar biasa banyaknya ya. Tapi setelah itu oleh Belanda malah hanya dimasukkan ke rak saja,
sibuk perang. Nah, itu kan perang dunia kedua itu, sibuk. Nah, kemudian pada tahun 60-an baru kemudian ya, mencoba ini Freeport itu nyari sumber-sumber. Ternyata ketemu lagi benda-benda itu dibuka. Nah, dari Freeport kemudian diutuslah Forbes Wilson ke Papua. Nah, di sana dia hampir gila. Ya, maksudnya hampir gila gimana? Karena orang percaya gitu. Melihat itu yang namanya barangkali itu bukan ngerut loh, bukan yang harus dalam gitu kan, tapi cuma seperti ini saja itu sudah ada bijinya. Sudah ada bijinya. Nah, sehingga kemudian tahun 67 itu ketika Pak Hatta itu jadi ya presiden itu, 3 minggu setelahnya, 3 minggu setelah Pak Hatta itu jadi presiden, ditandatanganilah kontrak karya dengan Freeport untuk olah di Papua. 2 menit lagi, ya. Sehingga apa? Sehingga sampai saat ini ya sudah berapa puluh tahun itu, ya, sangat banyak sekali. Dan ada lagi yang terbaru itu adalah Wabu. Wabu atau Wabu itu Intan Jaya, itu sama, itu malah justru lebih besar lagi daripada yang di Papua. Tinggal ngerotok kayak gitu, ada biji emasnya. Nah, itu kan banyak sekali ya. Hanya emas saja itu kita bisa luar biasa. Saya gambarkan tadi sedikit. Apalagi yang lain-lain. Nah, apakah rakyat menikmatinya? Tidak. Bagaimana pengaruhnya terhadap rakyat? Ya, rakyat semakin sengsara karena sudah diambil semua sama penjajah. Bahkan kita cuma dikasih utangan. Utangan itu kita itu bukan karena kita itu punya power, bisa punya power yang kuat, enggak. Karena ada yang dijaminkan. Apa sih yang dijaminkan? Ya negaranya itu kayak tanah dan sebagainya. Itu toh. Oleh karena itulah Islam kafah solusi lepas dari penjajahan ekonomi. Bagaimana caranya putus hubungan dengan negara penjajah, mandiri, terapkan Islam secara dalam ekonomi. Habis nggak usah promosi, nggak usah mandiri. Kemudian sistem ekonomi yang digunakan sistem Islam, termasuk masalah kepemilikan yang itu milik umum yang dikembalikan kepada milik umum. Itu sedikit karena waktunya sudah habis ya, 2 menit habis dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mereka ini yang tersampaikan ketika biasanya Ibu Megawati, ya. Bisa jadi sebelum datang hari ini, Bapak sekalian, para peserta diskusi publik pasti tentunya akan menjawab, ya, mereka, dan itu berulang-ulang setiap tahun. Nah, pada kesempatan siang hari ini, biar ya semua anggapan, semua persepsi terkait dengan kemerdekaan hilang. Sebagai Muslim tentunya mengadopsi dari kalimat kemerdekaan tadi, yaitu sebagaimana telah dipaparkan oleh beliau berdua. Namun demikian, Bapak Ibu, Bapak peserta diskusi publik, saya yakin dari paparan-paparan tadi tentu ada 1 atau 2 hal yang mungkin bagi panjenengan semua masih ganjel, ya. Artinya ada sesuatu yang nyemplung dari apa yang disampaikan baik oleh beliau Ustaz Lutfi ataupun Ustaz Asep nyong jane takutnya monggo. Pada kesempatan ini 3 penanya monggo disampaikan kepada siapa
terus kemudian nanti kita biar nanti pemateri yang menjawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menarik sekali ya pada diskusi pagi kali ini. Tapi telah dijelaskan gambaran yang singkat tapi beruntut saya kira itu ya. Jadi bagaimana ternyata kita ini secara politik dan secara ekonomi itu belum merdeka, walaupun secara fisik mungkin boleh dikatakan merdeka ya, tidak ada penjajah yang ibaratnya membawa senjata sini nodong-nodong kita di sini, tetapi secara politik dan ekonomi kita belum merdeka. Dan tadi dijelaskan oleh pembicara, justru ini yang penjajahannya ini yang kemudian sangat berbahaya. Bahkan ini kita langsung merasakan lah ibaratnya saat ini kita bisa merasakan bagaimana tadi secara politik kita tidak ada kemandirian gitu ya. Apa-apa kita tanya pada mereka gitu ya. Studi banding, bahasanya studi banding bersama kemari gitu ya. Nah, ekonomi juga begitu gitu ya. Nah ini kan ibaratnya ini kita ini negara yang kaya raya, yang jumlah penduduknya besar, tapi secara mandirian politik dan ekonomi itu masih justru nol betul nol. Nah pertanyaannya begini. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana kemudian kita secara politik tadi kita bisa mandiri gitu ya, tidak tergantung kepada dikte dari negara asing gitu ya. Dan sehingga dari situlah kemudian karena ekonomi ini juga berpengaruh, ekonomi terkait sekali kaitannya dengan politik, kebijakan dan politik ini akan berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan kondisi masyarakat kita saat ini itu yang justru lagi ibaratnya di satu sisi mereka dilenangkan dengan bahwasanya kita itu sudah final, sudah mati sudah mencret apa itu ya kan, yang saya nggak tahu itu ya. Padahal kita tahu sendiri, kita jalan-jalan saja, kita itu lupa bolong-bolong gitu ya dan sebagainya. Kalaupun harus itu ya jalan-jalan tertentu, jalan-jalan yang menuju wisata, tapi jalan-jalan yang warga justru nggak diperhatikan. Jalan tol arus itu jalan-jalan umum malah ada. Nah ini begitu pertanyaannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya simpan dulu. Ini ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ali dari Tehlanjur. Tadi sudah banyak lebar dijelaskan bahwa yang intinya adalah Indonesia belum merdeka baik secara politik maupun ekonomi. Nah, menurut saya kalaupun ingin keluar atau ingin merdeka itu berarti tidak menjadi negara yang pengikut, karena kalau selama ini kemerdekaan itu ya tidak terwujud karena Indonesia ya tidak menjadi atau menjadi negara pengikut. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak semua, kebetulan
saya kan lebih banyak di sektor pertanian. Tentu sektor pertanian ini juga sangat erat kaitannya dengan ketidakmerdekaan Indonesia secara politik dan ekonomi. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi kalau sekarang ini petani ingin mendapatkan benih cabai yang berkualitas unggul, harus cari dia dari mana? Ternyata itu ada sebuah perusahaan itu ternyata milik korporasi asing, dan itu sangat menggurita di Indonesia. Misalnya suatu saat si perusahaan itu mengeluarkan jenis cabai A misalnya. Nah, suatu saat ketika petani ingin mendapatkan cabai seperti A lagi, itu dibuat tidak ada di pasaran. Sehingga kalau saya rasakan bahwa justru petani itu dibuat ketergantungan sekali dengan perusahaan dari Belanda tersebut. Dengan cara apa ya? Tadi mempermainkan, oke saatnya itu di top. Nah, kemudian suatu saat pas sudah bumi kemudian diambil lagi dari pasaran sehingga petani bingung sendiri dan seterusnya. Dan itu bertahun-tahun. Saya dalam hati begini, Bapak-bapak, iya ya, betapa besar Indonesia yang katanya negara agraris, tapi soal buat benih cabai saja tidak mau. Katanya mayoritas Indonesia itu petani, tapi kok petani kok dibuat ketergantungan seperti yang sekarang kondisinya terjadi seperti ini. Nah, oleh karenanya, Bapak-bapak yang saya hormati, tentu Indonesia harus keluar dari tadi ketidakmerdekaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto itu dengan cara apa? Setiap 5 tahun sekali sebenarnya kita punya nggak tahu harapan semu harapan. Karena setiap tahun kita direlakan dengan oh iya bahwa si calon A bisa memberdayakan petani. Saya ingat betul 2019 bahkan salah satu kandidat itu adalah mantan ketua umum HKTI. Nah, itu sangat disambut secara antusias oleh para petani karena berharap bahwa si calon ini bisa mengeluarkan ketidakberdayaan petani akan ketidakmampuan membeli atau kemerdekaan terhadap kemampuan membuat benih cabai sendiri. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz, nanti bolehlah dijawab Ustaz Asep atau Ustaz terkait dengan dengan Ustaz Lutfi. Apakah menurut pandangan ini 2024 ini kan sebentar lagi akan berlangsung dan kita sudah tahu calonnya, salah satu calonnya. Apakah bisa kemudian memenuhi harapan para petani ini akan kemerdekaan secara pertanian walaupun tidak disinggung di dalam diskusi pagi hari ini. Apakah ada secercah harapan 2024 ini akan kemudian mengeluarkan Indonesia atau selama ini dari hubungan kemerdekaan secara politik maupun ekonomi? Begitu saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Bisa? Oh, belum? Ya. 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan bagaimana secara politik kemudian bisa mandiri atau tidak dididik, sementara di sisi yang lain kondisi masyarakat yang seperti ini, ya, artinya apa-apa harga mati atau harga tadi, kemudian secara kondisi ekonomi politik
kondisikan stagnan begini. Kepada beliau berdua, monggo untuk bisa ditanggapi Pak Ustaz Asep. Baik, syukur ke Pak Prof ini. Bagaimana secara politik itu kita bisa mandiri gitu ya. Jadi sebelumnya kita coba untuk menarik kembali kenapa kemudian tidak ada kemandirian atau tidak ada kemerdekaan dalam politik di Indonesia. Alasan yang paling besar adalah karena memang sistem politik itu sendiri atau sistem politik demokrasi itu sendiri. Kita tahu bahwa sistem politik yang ada sekarang ini secara praktek adalah sistem politik perwakilan. Ya. Jadi asumsinya adalah masyarakat itu memberikan mandat atau memberikan wakil kepada wakil rakyat untuk kemudian mereka silakan membuat apapun, silakan kemudian membuat kebijakan apapun, silakan kemudian membuat aturan apapun, dan masyarakat sudah tidak peduli karena asumsinya dia sudah memberikan wakil, bisa wakil ikilah gitu. Nah, justru karena kemudian adanya sistem demokrasi seperti ini, tarikan kepentingan, apalagi yang memegang kuasa atau memegang kendali di dalam Dewan Perwakilan itu kan pada hakikatnya adalah partai politik. Ketika mereka sudah menjabat, mereka tidak akan pernah melepas mantel atau jaket mereka dari partai mana. Nah, pertanyaannya adalah setiap partai itu apakah kepentingannya sama? Kan tidak. Mereka punya kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang atau kebutuhan atau kepentingan ekonomi mereka. Maka kemudian secara praktis itu sampai kapanpun ketika demokrasi yang kemudian menjadi sistem politik kita, ya pasti kita akan terus melihat kebijakan yang keluar yang katanya itu adalah keluar dari wakil rakyat, itu ternyata tidak memihak kepada rakyat secara umum. Ya mungkin benar sih ya diwakili gitu ya, rakyat pengen jabatan diwakili oleh wakil rakyat, rakyat pengen mobil mewah diwakili oleh wakil rakyat gitu ya. Ya memang mungkin benar gitu ya diwakili gitu. Tapi sampai kapanpun ketika sistem yang dilakukan seperti ini, maka selalu ada kompromi, selalu ada transaksi politik untuk setiap kebijakan yang keluar. Maka kemudian tidak bisa akan mandiri. Artinya ketika ditanyakan bagaimana kemudian kita bisa mandiri secara politik, ya kita nggak pakai demokrasi. Kita tinggalkan demokrasi. Itu dari sisi faktual. Kemudian dari sisi kita sebagai seorang muslim ya, dari sisi kita sebagai seorang muslim, dari sisi kita sebagai jati diri seorang muslim, ternyata kita punya sejarah panjang jauh sebelum demokrasi modern itu lahir, jauh sebelum demokrasi modern itu lahir, jauh dari sebelum sistem politik sekuler demokrasi sekarang lahir itu, Islam itu sudah punya jati diri sendiri tentang bagaimana negara itu mengatur masyarakat. Jadi demokrasi modern lahir itu kan gara-gara revolusi Prancis atau revolusi yang ada di Eropa, dan itu terjadi pada tahun 1700 atau 1700-an ya, 1779-an. Kemudian karena di situ pada waktu itu yang sedang berkuasa dalam politik teokrasi, di mana para tokoh agama dibantu oleh raja, kemudian mengatakan bahwa mereka adalah perwakilan Tuhan, sehingga terjadi monarki absolut. Kemudian
para cendekiawan, para filsafat, para pemikir itu kemudian melakukan perjuangan untuk kemudian menghilangkan ini semua sehingga terjadi kompromi, lahirlah kemudian sekuler atau demokrasi atau nation state itu. Jauh sebelum ini terjadi pada tahun 1700-an. Jauh sebelum ini pada tahun 600-an itu Islam itu sudah punya jati diri sendiri, bagaimana kemudian politik Islam itu ada. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian mendirikan daulah yang disebut dengan daulah Islam Madinah, itu di situ ada yang disebut dengan piagam Madinah. Dan dalam catatan sejarah, piagam Madinah itu adalah bisa dibilang adalah konstitusi tertulis pertama yang ada di muka bumi. Dan kalau kita lihat pada waktu itu, mayoritas yang ada di Madinah itu kan tidak semuanya Muslim. Tidak semuanya Muslim. Di situ banyak sekali Yahudi dan lain sebagainya, Nasrani dan lain sebagainya. Tapi kemudian dalam piagam Madinah itu ditentukan atau klausul yang kemudian disampaikan di dalam piagam Madinah itu, setiap kali ada perselisihan maka kembalikanlah kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat pada waktu itu atau sebagai kepala negara pada waktu itu. Nah, artinya tanpa adanya demokrasi pun Islam itu lahir dengan jati diri yang unik, yang khas, yang kemudian kita sebut sekarang sebagai politik Islam. Yang tentunya dia mempunyai ciri khas dan kemandirian tertentu. Karena apa? Karena dia bersumber bukan dari pikiran atau dari persepsi manusia. Dia lahir dari hukum Islam, lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kepentingan di situ. Kepentingannya adalah bagaimana kemudian hukum Islam itu diterapkan, entah itu dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial dan sebagainya. Nah, kemudian berjalan sampai kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu poinnya adalah ketika kita ingin mandiri secara politik, ya kita jangan pakai demokrasi. Karena yang akan dilahirkan adalah politik transaksional, oligarki, kepentingan tertentu untuk melakukan eksploitasi ekonomi, putaran ekonomi itu hanya berpusat pada pihak-pihak tertentu, masyarakat tetap seperti ini secara umum. Jadi satu, kita berlepas dari demokrasi, kita berusaha untuk kemudian menyadarkan ke masyarakat bahwa sudah waktunya kemudian kita mandiri secara politik dengan politik Islam, gitu ya. Nah, politik Islam ini tentu bisa diterapkan ketika memang kesadaran masyarakat itu menghendaki adanya penerapan politik Islam. Kemudian disitulah kemudian diangkat pemimpin yang mengatur urusan masyarakat, ayah seulai umat yang mengatur urusan masyarakat dengan hukum-hukum Islam. Disitulah kemudian ada peran daulah Islam yang harus kemudian ada, gitu ya. Dan itu tidak mustahil, gitu ya. Daulah Islam yang benar secara literasi disebut dengan khilafah, gitu ya. Jadi memang adanya khilafah Islamnya adalah konsekuensi dari keimanan kita untuk menerapkan politik Islam atau untuk menerapkan hukum Islam. Dan disitulah kemudian nanti kemajuan politik akan kita dapatkan karena memang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah hal yang tidak mustahil, gitu. Karena tinggal kita bagaimana berupaya untuk menyadarkan ke saudara kita, ke tetangga kita, ke masyarakat Indonesia secara umum. Karena perubahan itu selalu ada, gitu. Jadi tidak ada yang harga mati, gitu ya. Karena Undang-Undang Dasar 45 pun itu sudah ada 4 kali amandemen, ya. 99, 2000, 2021, 2022. Konstitusi dasar itu pun berubah. Kemudian wilayah negara Indonesia pun tidak 100% itu seperti sekarang. Kan pernah ada yang keluar dari Indonesia. Artinya selalu ada perubahan, tidak ada yang harga mati. Perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya ketika memang masyarakat itu menghendaki. Ketika itu memang masyarakat menghendaki. Apalagi kemudian ketika para cendekiawan, para pemangku kekuasaan itu menyadari, sehingga kemudian mereka
bisa mengakomodasi adanya penerapan politik Islam, penerapan syariat Islam, ya. Sebagai contoh begini, pada waktu itu tuh ketika Uni Soviet adalah salah satu negara yang sangat besar ya pada waktu itu ya. Tapi ketika terjadi revolusi Bolshevik ya, kemudian komunisme atau negara Uni Soviet menjadi negara komunis itu hampir 85% atau 90% itu masyarakat itu nggak tahu komunisme itu apa sih. Tapi kemudian komunisme bisa diterapkan di Rusia dan bertahan sampai menjadi negara superpower. Jadi adanya perubahan terhadap masyarakat itu adalah keniscayaan dan sesuatu yang lumrah saja, gitu. Yang penting masyarakat menghendaki ada perubahan, ya udah perubahan. Masyarakat punya kecenderungan untuk menerapkan Islam, ya udah nanti Islam diterapkan. Jadi tinggal ikutin waktu saja. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai seorang Muslim khususnya harus menyadari bahwa kita punya identitas politik yang khas, gitu. Politik Islam yang jauh sebelum adanya sistem sekuler dan demokrasi sekarang ini dia sudah ada. Dan itulah kemudian kunci bagaimana kemudian kita bisa mandiri dengan diterapkan dalam sebuah negara yang kemudian secara terasih disebut dengan khilafah Islamiyah. Itu mungkin pertanyaan yang pertama dari Pak Toto dari Rumah. Yang kedua mungkin nanti kalau berkaitan dengan masalah ekonomi pertanian Ustaz Asep. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bahwa menjadi maklum untuk kita semua dan tahapan-tahapan ini sepertinya sudah mulai. Tahun 2024 akan ada satu mekanisme ya. Pertanyaannya adalah sebagaimana para petani yang harapkan, apakah kemudian di tahun 2024 itu kemudian pemimpin yang muncul itu memberikan harapan, yaitu kepada para petani, khususnya tentang kemandirian petani, baik dari sisi ekonomi ataupun kemudian secara politik. Monggo kepada Ustaz Asep mohon dijelaskan. Baik, berkaitan dengan apakah menurut Panjenengan tahun 2024 akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani ketika akan terpilih pemimpin yang baru atau presiden yang baru. Jadi iman yang benar untuk Allah perlu ketika kita memperhatikan di sebuah negara itu instrumen itu tidak hanya pemimpin, instrumennya itu tidak hanya pemimpin, tetapi instrumen yang lain itu adalah sistem. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh asatid kita paham politik, bahwa untuk menjadikan negara ini baik maka harus ada pemimpin yang bertakwa dan sistem yang memang sistem dari Allah syariat Islam secara agama. Itu yang harusnya harga mati, karena akan tak sekedar harga mati, tapi setelah akhirat akan ditanyakan. Ya, setelah kita di akhirat maka ditanya. Nah, dengan adalah gelaran 2024 itu tidak akan menghasilkan perbedaan dengan kondisi saat ini jika sistemnya sama. Sistemnya oligarki, dikuasai mafia dan sebagainya, itu akan sama saja. Akan sama saja. Kita bisa melihat ya, kalau di kampanye dan biasanya itu orang itu serba ideal. Ya tidak, kita akan merdeka dari asing
asing dan asing. Kan pernah gitu ya? Ada ya. Jadi kita akan kuasai kembali sumber daya alam kita. Untuk besar, ya. Kuasa raya dulu kan pernah ada ya, apa yang seperti itu. Ngomong sampai seberang aja, semangat sekali. Ada yang sampai itu. Kemudian ada yang kemudian merasa apa? Loh, saya sudah tahu semua, mafia saya sudah tahu, tinggal berantas saja, gitu kan? Ada yang dulu mengatakan seperti itu, waktu jadi capres tahun itu. Yang ada di kantong saya 11.000 triliun itu, dia seolah-olah tahu semua rekeningnya. Gitu. Itu kan idealismenya, ideal awalnya. Ketika masuk ternyata wow, susah sekali, tekanan sana tekanan itu, pilihannya cuma dua dia. Tetap dalam posisi dia akan memimpin atau akan mundur. Kalau memimpin berarti dia harus ikut sistem yang ada. Dia harus tunduk kepada sistem yang ada. Ya. Jadi semangat sekali yang idealisme mengubah ternyata ketika masuk, wah sistemnya itu sudah dulu sudah mafianya berarti ibarat apa? Ada film ya ketika monyet itu menguasai manusia. Pernah ada apa judulnya apa itu? Jadi gorila itu berat satu apa itu? Jadi dikuasai. Ternyata sudah masuk, wah monyet semua sudah pakai senjata gitu, dia bingung. Akhirnya ya sudah saya mengikuti monyet saja gitu. Ya, itu sistem namanya. Sistem itu tidak apa namanya sulit sekali diubah oleh hanya satu individu itu susah. Apalagi kalau sudah nyemplung itu, maka sudah walaupun dia awalnya mengatakan ya, itu sistem kita itu adalah iblis. Kalau masuk jadi iblis nanti itu. Bahkan ada yang mohon maaf ya, ini sebenarnya tidak boleh jadi solokan. Malaikat masuk itu jadi iblis juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ternyata dia masuk dan nggak mau keluar jadi iblis juga. Akhirnya dia ngomong nggak mau keluar gitu. Itulah sistem. Mungkin awalnya dia sudah dia melihat, tapi setelah masuk, wah ternyata luar biasa. Akhirnya dia jadi terpengaruh. Tapi dia cuma itu, harusnya dia keluar, ya. Ataukah tetap di dalam ya jadi ngikut. Gitu. Sehingga kalau ditanyakan lagi apakah akan mengubah kesejahteraan rakyat dan sebagainya, ingat itu mafia dan sebagainya di bidang pertanian itu sudah tersistem, sudah saling dilindungi kekuasaan dan sebagainya. Ya, undang-undang bahkan jadi ya bisa seperti itu. Kalau dia masih tetap dengan sistem yang saat ini, jangan harap ya. Dia akan tetap seperti itu tergilas. Bagaimana banyaknya penemuan-penemuan yang bagus-bagus gitu ya dari para ahli-ahli kita di Indonesia itu pintar-pintar. Menemukan ini, menemukan itu, bahkan dulu menemukan B.J. Habibie itu, Pak Habibie itu menemukan pesawat terbang sebuah. Tapi karena sistem dunia tidak menghendaki Indonesia punya sendiri gitu ya. Kan nanti jadi saingan dengan Boeing dan sebagainya itu yang dari luar. Akhirnya apa? Nggak kanggo pesawatnya. Ideal. Nanti negara maritim kan harus dari pulau satu pulau yang lain begitu. Ideal. Tetapi sistemnya tidak seperti itu. Akhirnya jadilah dia ditarik ke Jerman beliau. Misalnya jadi ahli. Sementara di sini tidak dipakai. Nah, itulah sistem. Dan karena itu jawabannya saya seperti itu. Kalau sistemnya masih seperti ini akan sulit sekali, bahkan hampir dikatakan mustahil. Baik, itu saja. Iya, terima kasih. Demikian jawaban dari para pemateri. Para peserta diskusi publik yang insyaallah dirahmati Allah, waktu juga sudah beranjak siang. Sebelum kita tutup,
closing statement kepada para pemateri, baik Ustadz Lutfi ataupun Ustadz Asep. Waktu dipersilahkan 2 menit. Baik, semoga pada siang hari ini kita bisa menambah motivasi kita untuk mengenalkan kepada umat, kepada mereka-mereka khususnya yang punya kekuatan, punya kewenangan, punya kekuasaan, atau yang sering disebut dengan ashabul fa'aliyah, untuk kemudian bisa menerima Islam tidak hanya sebagai agama yang mengatur urusan privat, tapi juga Islam yang memang diciptakan atau diturunkan oleh Allah juga untuk mengatur urusan semua masyarakat, baik di dalam masalah pribadi, keluarga, masyarakat secara umum, dan juga tentunya negara. Kemudian Islam ini bisa benar-benar menjadi rahmatan lil alamin ketika dia diterapkan secara kafah, dan penerapan secara kafah ini tentunya membutuhkan sebuah sistem politik, sistem pemerintahan yang kemudian oleh Islam dikenal dengan khilafah Islamiyah, dan semoga ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menciarkan rahmat Islam, menciarkan kebaikan Islam dengan kita berusaha untuk kemudian mengenalkan khilafah, dan juga bersama-sama nanti bisa menerapkan Islam secara kafah. Itu yang dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bahwasanya Islam itu adalah agama din yang membangkitkan, maka jadikanlah itu kebanggaan kita, dan hendaknya kebanggaan kita itu salurkanlah kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang, kepada semua manusia, bahwa Islam itu adalah din yang membangkitkan. Jadi bukan din yang selalu mengalah, bukan din yang selalu lesu, tapi din yang selalu inilah pemenang gitu. Inilah yang akan menguasai dunia. Bukan din yang apa ya, loyo gitu ya, pasrah gitu. Nah, kita ikut saja lah, kuasa saja. Bukan itu. Itu berarti kalau masih berislam seperti itu masih salah, harus diperbaiki. Karena din ini adalah din yang mengubah sesuatu yang rusak menjadi baik. Oleh karena itulah saya menghimbau kepada diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan ini, dan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap bersemangat untuk mengkaji Islam, mengajarkan Islam, berjuang untuk Islam. Karena Islam itu adalah masalah hidup dan mati. Ya. Bukan masalah sekedar masalah perut, tapi hidup dan mati. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masalah hidup dan mati. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa din ini adalah din yang sempurna, sudah ibaratnya semuanya sudah ada di sini di din ini, dan cukup ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, cukuplah jadikan Islam sebagai kemuliaan, nggak usah nyari yang lain, nggak usah nyari hidup Plato, nggak usah nyari Aristoteles, nggak usah nyari apa John Locke, nggak usah apa namanya Adam Smith, nggak usah, apalagi George Bush, Joe Biden, ikutilah Rasulullah saja, kembali kepada itu apa namanya akhir kelas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jawab. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada para pembicara. Jazakallahu khairan. Kita tutup, sebelum kita akhiri ada sedikit, dan mungkin ini menjadi satu kesimpulan dari pembicara, bahwa saat ini kita memang belum merdeka secara hakiki. Sehingga ketika ada masyarakat yang menyatakan merdeka, sesungguhnya belum merdeka secara hakiki. Kemudian satu, mau tidak mau kita harus meninggalkan sistem atau zona nyaman sekarang ini. Ya,
Jadi harus meninggalkan sistem sekarang yang memang tidak pernah sedikit pun memberikan satu peluang untuk merdeka secara hakiki. Kemudian kita harus berbuat semaksimal mungkin untuk berpindah, berganti dengan sistem Islam, ya, baik secara politik, ekonomi, agar tercapai sebuah kemerdekaan tentunya secara hakiki, yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan menegakkan khilafah Rasyidiyah. Amin. Dari saya yang setelah memandu jalannya diskusi ini, mohon maaf. Terima kasih kepada para peserta diskusi publik yang diadakan pada kesempatan siang hari ini. Dari saya, marilah kita akhiri dengan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Dari saya mohon maaf, kita salam mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya akan kembalikan kepada MC, kepada beliau Ustaz Reza, dipersilakan. Jazakumullah khair katsiran kepada seluruh asatidz yang telah meramaikan acara ini, yang telah memakmurkan acara ini. Karena saya berpandangan bahwasanya tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah. Jadi semoga kita menjadi bagian yang orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit terkait tulisan tadi, bahwasanya kemerdekaan yang hakiki adalah kita terbebas dari penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allahu Akbar. Jadi seperti itu rangkaian acara tadi. Nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Abdullah Isom. Untuk melengkapi acara ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini penuh berkah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa tabi'ina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakhudhu sidah. Ya Rabbana alhamdulillah yanbaghi li jadri wajhika karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa qulubihim. Ya Hadi al-Hajat, Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa anaqil jasad wa ziyadatan fil alamin wa barakatan bil rizqi wa ta'ala ulama wa rahmatan inda Allah wa rahmatan. Allahumma bina fi syarrin wa najatan minna rahmatan sir. Allahumma ta'ala wa khair wa barakah wa ni'mah wa rizqi wa sihati wa salamah wa hudal jannah. Allahumma inna nas'aluka dawlatan halafah ala minhajin nubuwah tu'udhu fil islam tu'udhu fil kufur wa fil muslim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Haji Ustaz Abdullah Isom.
semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tercatat sebagai amal baik kita pada kesempatan hari Ahad ini yang penuh keberkahan, dan semoga hari kita dipenuhi dengan kebaikan untuk selanjutnya sampai akhir hidup kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah sekalian yang semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan dan mohon maaf, itu semata-mata dari kami pribadi. Kalau ada kelebihan atau kemuliaan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fotonya bareng. Terakhir itu nonton.